Halo, kumaha damang. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tebing di sejumlah titik wilayah Bandung Barat Kamis pagi longsor, merusak rumah dan melukai warga. Buruknya cuaca yang mengganggu pasokan ikan segar serta naiknya biaya produksi akibat kenaikan BBM, perajin ikan asin di Pantura terancam gulung tikar. Mahalnya harga kedelai impor mengancam kelangsungan usaha pembuatan tahu tempe. Kita ke informasi pertama, diguyur hujan tebing di sejumlah titik di wilayah Bandung Barat Kamis pagi longsor hingga merusak rumah dan melukai warga. Sedangkan alat pendeteksi bencana yang bisa memberi peringatan dini tanah bergerak bagi masyarakat justru hilang di gondol maling. Tebing setinggi 10 meter di Kampung Cihaliwung, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat, longsor sekitar pukul 2 Kamis dini hari usai diguyur hujan. Akibatnya 3 unit rumah yang dihuni 10 jiwa terancam tergerus longsor susulan karena hanya berjarak kurang dari 1 meter dari bibir tebing. Petugas BPBD dan anggota TNI Koramil Padalarang meminta warga untuk sementara mengosongkan rumah yang berada di dekat lokasi longsor karena cukup berbahaya jika terjadi longsor susulan. Apalagi dinding beberapa rumah warga yang rata-rata berada di bukit sudah retak akibat pergerakan tanah. Ini ada rawan pergerakan tanah, Pak, bukan ini. Karena ini kan wilayahnya wilayah ya, bukit, Pak ya? Bukit lah, perbukitan. Gitu. Artinya dengan kondisi curah hujan tinggi sekarang, masyarakat dihimbau waspada, Pak ya, dengan kondisi ini ya? Selalu itu. Selain di Padalarang, tebing setinggi 30 meter di kawasan Cihanjuang juga longsor dan membuat dinding rumah keluarga Ramdan ambruk. Seorang ibu dan anaknya yang masih balita terluka di bagian kepala akibat terkena reruntuhan bangunan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Ada 4 rumah warga yang terancam akibat longsor ini. Bencana longsor di beberapa titik wilayah Bandung Barat dipicu cuaca hujan ekstrim. Namun sayangnya alat mendeteksi bencana yang terpasang sejak lama justru raib di gondol maling sejak sepekan yang lalu. Padahal alat ini sangat berguna untuk melindungi warga dari bahaya longsor dan akan membunyikan alarm jika mendeteksi adanya pergerakan tanah. Sama oknum mungkin dirusak. Alat apa itu, Pak, namanya? Ini alat alarm untuk bila terjadi pergerakan tanah, pergeseran tanah, dia akan berbunyi alarm ini. Ini dipasang 10 tahun ke belakang. Warga diimbau untuk waspada dalam beberapa hari ke depan karena curah hujan masih tinggi. Apalagi bagi mereka yang tinggal di perbukitan yang rawan pergerakan tanah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Hujan yang masih terus mengguyur wilayah Ciamis mengakibatkan tebing longsor sehingga mengancam rumah warga yang ada di atasnya. Meskipun khawatir, namun warga belum mengungsi. Bagian belakang sejumlah rumah di Cikoneng, Ciamis menggantung pada tebing yang longsor. Bahkan dapur milik rumah warga bernama Sutarman hancur terbawa longsor. Beruntung saat kejadian pemilik rumah tengah menginap di rumah anaknya. Kondisi rumah warga ini sangat berbahaya karena bangunan rumah bisa sewaktu-waktu ambruk jika tebing di bawah rumah longsor. Besar ya. Berhenti. Ini rumah siapa, Bu? Yang itu? Surahman. Pak Surahman ya. Itu teh bagian belakangnya yang terbawa longsor ya, dapurnya. Dapur, iya. Tapi selamat itu, Bu. Lagi nginep di saudara si Oh, ibunya nginep mah. ya. Jadi nggak ada korban, Bu ya. Iya, enggak. Ibu sebagai tetangga dan berdekatan dengan lokasi longsor, khawatir nggak, Bu? Sangat khawatir. Longsor tebing ini terjadi setelah Ciamis diguyur hujan deras. Selain menggerus pondasi rumah, longsor juga mengancam sejumlah rumah warga lainnya. Meski ketakutan, warga belum juga mengungsi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Diguyur hujan deras, tebing setinggi 15 meter di Desa Girimukti, Kabupaten Sumedang longsor. Material longsor menutup badan Jalan Sumedang-Subang sehingga kendaraan tak bisa melintas.
Petugas gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumedang, pemadam kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, TNI dan Polri membersihkan material tebing longsor di Desa Girimukti, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang pada Rabu pagi. Material tanah setebal 3 meter, batu, serta rumpun bambu sempat menutup badan jalan alternatif Sumedang, Subang, sehingga kendaraan tidak bisa melintas. Proses evakuasi material longsor terkendala alat dan petugas gabungan membersihkan material longsor secara manual. Kendalanya kita masalah alat, kita menggunakan seadanya gini, hanya damkar kita, dari pasukan damkar ada, Satpol PP kita terjunkan full, sama dibantu dari DIY Bina Marga, kita beberapa ada masyarakat membantu beberapa orang juga, kita menggunakan manual gitu. Menurut keterangan warga, tebing longsor terjadi pada Rabu dini hari, usai kawasan ini diguyur hujan deras. Tumpukan sampah yang menyumbat saluran irigasi meluap di atas tebing. Ada sampah kan di sana ada sampah, jadi airnya malu kita Ke Bandung, ya air ke sini. Oh, terus ini sempat nutup jalan Pak apa gimana? Sampai nutup jalan kan pagi-pagi dibukanya ini. Jadi malam itu motor juga nggak bisa lewat. Ini sampai sini jalannya motor juga nggak bisa lewat. Dari laporan sementara yang diterima pihak BPBD, tercatat ada 3 titik longsor yang terjadi di wilayah Sumedang, di mana yang terparah terjadi di Desa Girimukti. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Hujan disertai angin kencang yang melanda Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta Rabu lalu merusak atap sejumlah rumah warga. Kepanikan terekam video amatir sesaat setelah teras rumah warga desa Cipangkong, Kecamatan Cibatu, Purwakarta yang terbuat dari baja ringan ambruk akibat hujan yang disertai angin kencang. Seorang ibu bersama 3 anaknya nyaris tertimpa ambruknya teras rumah. Beruntung mereka selamat karena berhasil masuk ke dalam rumah saat angin berhembus kencang. Angin gelap gitu, dia ada petir gitu. Saya masuk ke dalam sama anak-anak berempat masuk ke dalam. Pas mau tidur di dalam pas ambruk semua. Berarti nggak ada korban ya? Nggak ada, alhamdulillah. Dagangan pada hancur gitu. Selain merobohkan bangunan teras rumah, angin kencang juga merusak atap sejumlah rumah warga lainnya. Hingga Rabu petang, warga masih memperbaiki rumah yang terkena terjangan angin. Tidak ada korban jiwa akibat musibah ini. Channel Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Tertimpa pohon besar sebuah mobil mewah yang parkir di Jalan Maulana Yusuf, Kota Bandung Rabu lalu rusak berat. Pohon tumbang dan menutup jalan setelah diterpa angin kencang. Hujan deras disertai angin kencang melanda Kota Bandung membuat sebuah pohon besar di Jalan Maulana Yusuf, Kota Bandung tumbang Rabu siang. Pohon yang tumbang menimpa sebuah mobil mewah yang tengah terparkir hingga rusak parah. Saat kejadian, pemilik mobil sedang berada di luar hingga tak ada korban jiwa. Pohon jakaranda yang memiliki tinggi sekitar 25 meter juga menimpa pagar 2 rumah mewah serta menutup badan jalan. Petugas penyelamat Damkar Bandung dan dinas terkait memotong batang pohon dan menyingkirkannya dari jalan agar jalan kembali bisa dilewati. Damkar dan dari Dinas Pertamanan Kota Bandung itu mengevakuasi pohon yang tumbang. Ini apa aja Pak yang tertimpa Pak? Ini kelihatan ada pagar rumah, kemudian mobil yang sedang parkir. Hanya itu saja, tidak ada korban jiwa. Petugas mengimbau warga Bandung agar selalu waspada karena cuaca ekstrim berupa hujan deras dan angin kencang masih akan melanda Kota Bandung hingga beberapa hari ke depan. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kita ke informasi lainnya, seekor ular sanca batik sepanjang 4 meter di Kecamatan Garawangi, Kuningan berhasil dievakuasi pemadam kebakaran. Proses evakuasi sempat terkendala karena damkar harus menjebol plafon rumah.
Usai adanya laporan terkait ular sanca batik di dalam rumah warga, pemadam kebakaran langsung datang ke Desa Purwasari, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan. Sesampainya di lokasi, pemadam kebakaran langsung mencari ular sanca yang berada di atas plafon rumah. Petugas pun kesulitan menemukan ular tersebut. Mereka terpaksa merusak plafon rumah. Petugas sendiri mengalami kesulitan karena harus membobok internet. Setelah kurang lebih 1,5 jam, ular berhasil diamankan oleh petugas damkar. Setelah 1 jam lebih, ular sanca sepanjang 4 meter akhirnya berhasil ditemukan dan segera dievakuasi dari atas plafon. Untuk sementara, ular sanca ini dibawa ke Mako Damkar Kuningan. Untuk selanjutnya akan dilepas liarkan jauh dari pemukiman warga atau diserahkan ke BKSDA Cirebon. Agung Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan.